Oke, welcome back to Life Story Podcast bersama saya Hani dan kalian generasi yang funky tapi holy karena kita be funky keep holy. Nah, malam ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya bahwa free sex itu nggak akan buat kamu itu free, tapi dia akan buat kamu terikat dan kamu akan cenderung melakukan hal-hal yang tidak menghargai sesuatu yang sudah punya tujuan, termasuk seks itu sendiri. Nah, kalau berbicara seks di kalangan anak muda, itu sudah pasti sangat luas. Nah, oleh sebab itu, malam ini bersama saya dengan Cimei, Halo. kita akan sama-sama, Hai semua. kita akan sama-sama ngulik nih lebih dalam. Kita akan sama-sama bercerita, kita akan sama-sama sharing juga tentang anak muda itu. Karena berbicara tentang anak muda, apalagi seks itu sendiri, bagi anak muda itu ya, Ceme ya, itu sangat luas. Apalagi kalau sudah masuk di dalam pergaulan-pergaulan. Nah, sampai ada satu fenomena itu di anak muda itu dia ada satu sebutan, yang muncul di kalangan anak muda, bahwa tanggal 14 Februari itu adalah hari tidur sedunia. Wow. Momennya Valentine Day itu, Jadi begitu itu, ya? Iya, benar. Modalnya cuma apa ya? Modal cuma sebatang coklat, setangkai bunga dan boneka. Oh, itu sudah. Jadi tidur bareng tuh. Jadi momen itu adalah momen yang dimana ya dipakai untuk dikatakan bahwa ini adalah momen hari tidur sedunia. Saya baru dengar ini Kakak Hani. Ini lagi hangat-hangatnya ya? Oh, ini bukan cuma hangat, Bumi. Jadi tidurnya ini tidur pagi, tidur siang atau tidur malam ini Tidur Kakak malam, tidur pagi, tidur siang, yang penting bareng deh. Yang penting bareng. Nah, Ceme, kalau berbicara seks di kalangan anak muda itu, segala sesuatu yang terjadi itu pasti ada pemicu. Pasti ada pemicunya, termasuk seks itu sendiri. Iya. Nah, yang dari riset yang saya temui, sebagian besar, kenapa sampai anak muda itu dia melakukan seks di luar nikah, dilatar belakangi oleh yang sangat besar, yaitu broken home. Jadi dia dari latar belakang keluarga yang broken home. Kalau menurut saya bukan cuman broken home Kak Hani. Karena ada juga anak-anak yang tidak broken home. Ya. Dalam artinya ada papa, ada mama di rumah, tetapi mereka juga melakukan hal yang sama. Oh, jadi tidak tergantung bahwa ada orang tua atau tidak. Iya, tidak tergantung. Jadi kalau anak-anak yang broken home mungkin mempunyai lebih banyak presentasi untuk melakukan hal tersebut. Tetapi kalau anak-anak yang papa ada di rumah, mama ada di rumah, tetapi tidak memiliki komunikasi, ataukah orang tuanya itu ada, tetapi tidak memperhatikan si anak. Oh, begitu ya. Jadi setiap anak-anak itu mereka membutuhkan yang namanya kasih sayang. Mereka membutuhkan yang namanya pelukan dan harus. Nah, ini menarik. Dia di dalam rumah, tapi dia bisa kehilangan kasih sayang itu. Iya. Karena itu. Ceritanya gimana? Gimana, Cemi? Ya, maksudnya saya gini. melihat hal itu. Iya, soalnya secara yang kita lihat ini utuh. Iya. Ada papa, ada mama, ada adik, di situ juga ada kakak. Tapi kok dia bisa hilang? Iya. Jadi setiap anak itu sekali dia anak, dia tetap anak. Ya. Nah, kadang-kadang orang tua ini kita juga tidak bisa menyalahkan orang tua ya Kakak Hani, tetapi orang tua perlu introspeksi. Kadang-kadang anak-anak
anak-anak itu di rumah tetapi kurang diperhatikan. Jadi mungkin orang tua berpikir anak ini sudah semakin dewasa, Ya, ya, jadi ya, sudah ya. tidak seperti dahulu Ya, lagi. ya. Ya. Dan orang tua tidak terlalu fokus. Oh, Akhirnya anak-anak ini mereka tetap butuh pelukan, mereka tetap perlu bonding. Ya, perlu bonding, Iya. perlu pelukan. Tapi seperti ini, Cemei, bahwa orang tua itu juga pasti dia berpikir seperti ini. mm-mm. Yang papa dan mama lakukan ini juga untuk kebaikan kamu. Jadi Iya. Setiap orang papa, tua pasti mama, begitu ya. iya. Jadi apalagi yang punya orang tuanya itu ya karirnya, Iya. yang punya karir bagus di tempat, mungkin di tempat dia bekerja. Di situ kan pasti waktu ini kurang. Tapi Iya. itu juga untuk kebaikan anak-anak. Kan Betul. kita cari duit untuk apa? Untuk membiayai masa depan dari anak itu sendiri. Betul. Tapi saya mau tanya balik, yang lebih penting itu duitnya atau anaknya? Dua-dua sama-sama penting sih. Kalau cari duit untuk anak berarti yang lebih penting anak dong, bukan duitnya. Jadi kita semua orang tua mau ketika kita cari duit, kita pasti juga tidak akan kehilangan anaknya. Nah, Oke, masalahnya ya, itu seperti Kakak Hani bilang, isu yang terjadi 14 Februari Iya, iya. itu hari tidur sedunia. Hari tidur sedunia. Nah, saya juga baru tahu isu ini Kakak Hani. Jadi Kira-kira dalam hal kira-kira ini, kalau Cemei mendengar statement ini, ya, menurut Cemei itu apa? menurut saya itu kalau sampai seorang perempuan dia memberikan apa yang paling berharga di dalam dirinya untuk sebatang coklat atau untuk bunga atau untuk boneka, ya, Iya, iya. itu saya pikir mungkin hadiah-hadiahnya itu ya. Iya, Nah, iya, iya, iya. dan dia memberikan yang berharga di dalam dirinya, saya bisa katakan bahwa perempuan itu adalah wanita yang bodoh. Wanita yang bodoh. Iya, Kenapa Cemei bisa mengatakan bahwa dia bodoh? Sedangkan ini loh. Saya kembali lagi seperti yang tadi Cemei sudah katakan bahwa apa yang dia tidak dapat di dalam, mm-mm, nah dia mencarinya di luar. iya, Nah, jadi sebenarnya itu yang dia lagi butuhkan, itu yang lagi dia butuhkan. Ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa dia juga seorang wanita yang bodoh. bukan. Kebutuhannya dia itu. Gini, masa kan kamu menukar sesuatu yang berharga di dalam kamu dengan sebatang coklat, dengan kata kalau kamu cinta saya buktikan. Ya. Ya, rayuan Coba gombal sekarang kita pikirkan ya Kakak Hani ya, Iya, iya. dengan otak logis kita. Apakah begitu cara untuk membuktikan cinta? Nah, karena itu saya bilang wanita itu wanita yang bodoh. Nah, berpulang dari ini semua, itu semua dari itu. Dari rumah. Karena seorang anak itu dia ketika dia bertumbuh, dia tidak mendapatkan pelukan, tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, maka dia akan mencarinya di luar. Ya, dia akan mencari di dalam circle pertemanan itu. Oke, ada circle Ya, pertemanan. ada circle pertemanan itu. Iya. Dan kebutuhan itu yang dia perlu. Kebutuhan di mana diperhatikan, disayangi, Iya. ya dikasihi. Nah, itu dia perlu. Karena itu dia berani untuk menerjang kalau saya. Oh, berarti Demi mendapatkan apa yang dia butuhkan. berarti dia tidak bodoh. Karena dia melakukan itu dengan kesadaran. Dia sadar. Dia Iya. sadar, tetapi dia berani untuk melepaskan itu. Nah, kalau kebodohan itu sih kalau saya pikirkan itu ya karena itu. Harga yang dia bayar itu terlalu mahal untuk semua yang dia butuhkan itu. Oh, ya. Menarik. Nah, berarti anak ini dia krisis perhatian. Iya. Dia krisis perhatian, Iya. dia miss kasih sayang di dalam rumahnya. Saya mengatakan itu Ya. dari posisi saya sebagai seorang wanita ya. Sebagai Kak seorang Hania. wanita, oke, Ya, ya. karena seorang wanita Yes. itu, seorang perempuan itu dia lebih perlu kasih sayang karena wanita itu peka. Jadi di mana kasih sayang itu dia tidak dapatkan pada rumahnya, maka dia akan mencari di luar. Wow.
termasuk melakukan hal yang tidak benar. Iya. Karena apa? Karena di dalam rumah orang tuanya juga tidak bisa mengatakan apa yang benar, tidak bisa memberikan petunjuk kepada dia. Karena apa? Papa mama ada, tetapi yang mereka berikan mungkin cuman materi. Duit. Ya, duit. Untuk penunjang. Oh iya ini. Tetap Jadi harus ada komunikasi. Karena jadi itu saya kembali lagi. itu tetap tidak harus menjawab ada apa yang menjadi tidak kebutuhannya menjawab, dia. Tidak menjawab. Tidak menjawab. Ya. Oke, Tidak jadi menjawab. dia keluar untuk mencari hal-hal itu di Ya, luar. yang hilang dari dia itu dia perlu. Karena Oke. itu dia cari itu. Nah, ketika dia melakukan hal ini dengan sadar. Iya. Ada satu riset yang saya temui. Mm-mm. Itu 63% anak muda usia 15 sampai 25 tahun dia sudah melakukan seks di luar nikah. 63%. Angka ini sangat riskan. Angka ini sangat sangat riskan, tinggi. sangat tinggi. Iya. Nah, oleh sebab itu Berarti sudah lebih dari separuh ya kakak. sudah lebih. 63%. 63%. Nah, yang menjadi pertanyaan saya begini. Dia tahu bahwa ketika dia di luar, dampak terburuknya itu akan membuat dia terjerumus di hal-hal yang salah, Iya. termasuk hal seks tadi. Mm. Nah, tapi kenapa dia masih mau terus ke situ? Iya, saya bilang tadi tuh kakak Hani. Kekurangan kasih sayang dari orang tua, karena Iya. itu semuanya ini kembali ke rumah. Oke. Ya, sebagai orang tua juga ya kita harus menyadari dan kita harus sadar Iya, iya. apa yang terjadi apabila anak-anak kita di rumah kita tidak kita kaku dengan mereka, dalam artinya kadang orang tua berpikir gini, yang penting saya sudah kasih makan, saya sudah kasih hidup, ya kamu harus hormati saya. Nah, masalahnya anak-anak itu dia harus perlu dibimbing. Dia dibimbing. Dibimbing. Di usia 15 sampai 24 tahun itu dia harus perlu dibimbing. Iya. Nah, umur-umur segini ini umur-umur pencarian jati diri. Iya, Ya. betul. Jadi Ya, benar. di mana dia bisa bimbang, dia bisa terombang-ambing dengan setiap berbagai macam pengajaran. Oke. Nah, karena itu orang tua harus menyediakan telinga untuk mendengarkan. Nah, masalahnya orang tua tidak peka dengan hal itu. Jadi ya mungkin mereka berpikir sudah, yang penting anak saya itu dengar saya, Iya. anak saya itu punya materi tercukupi, kehidupannya cukup. Nah, sudah selesai. Tapi mereka tidak tahu bahwa anak ini punya pergaulan di luar. Oke. Ya, pergaulan ini yang akan merubah setiap mindset mereka. Nah, mereka akan hidup dengan apa kata dunia. Mereka akan hidup, oh berarti kalau pacaran itu tanpa seks itu gak asik. Nah, seperti itu ya. Iya, iya. Ya, padahal sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang benar. Karena free sex itu mengikat. Mengikat, Ya, ya. mengikat. Berarti kita harus sadar terhadap pemicu-pemicu ini yang terjadi. Mm-mm. Nah, ada dua faktor yang menjadi pemicu sehingga anak itu dia bisa turun ke dalam pergaulan bebas tadi. Mm-mm. Ya. Nah, yang pertama itu mungkin dia dibentuk secara survival. Ya. Artinya seperti yang tadi Cemei katakan bahwa dia dibentuk secara survival, dia bertahan dengan keadaan dan kondisi di dalam rumah itu. Iya. Nah, itu yang tadi. kedua dia dibesarkan dengan full of love. Jadi benar-benar dengan kasih sayang di situ. Ya. Benar-benar dengan kasih sayang. Kalau anak-anak yang dibesarkan dengan full of love Iya. ini, dia tidak perlu pelukan di luar, Kakak Hani. Iya, Nah, iya, yang iya. survival ini, yang dimana dia bertahan dengan diri sendiri, maka Wow. dia akan mencari yang kekurangan itu. Oke. Dia akan bertahan hidup dengan cara dia, Iya. cara yang dia pikir benar. Nah, anak-anak yang begini akan gampang terpengaruh. Oh, dia sangat gampang terpengaruh. Ya. Berarti di sini juga ada faktor intern dan faktor ekstern tadi. Ya, mungkin tadi yang Cemei katakan bahwa faktor pemicu yang
interennya itu kurangnya kasih sayang, Iya. kurangnya komunikasi Iya. antara orang tua dengan anak, antara papa dengan anak. Mungkin juga bisa juga papa dengan mama juga kurang komunikasi. Bisa jadi. Itu juga bisa berpengaruh. Iya. Itu juga bisa berpengaruh. Dan begini Kakak Hani, untuk kita juga harus jujur ya, Iya. sebagai orang yang dewasa, orang yang lebih dewasa, kita harus jujur bahwa ada perilaku-perilaku orang dewasa yang tidak memberikan teladan. Contohnya saja hidup bersama sebelum menikah. Hidup ini bersama sebelum iya, menikah. Ini ya. kan membuat pandangan kepada generasi yang selanjutnya bahwa oh berarti seks itu gampangan. Gampang. Tidak begitu penting. Kan apa? Orang yang dewasa saja memberikan contoh. Jadi Nah. tidak menjadi teladan. Iya, Jadi itu berarti cara didiknya itu yang salah. iya, Bisa dikatakan bahwa itu Bisa. cara didik yang salah. Iya. Itu cara didik yang salah. Ada juga mindset juga bisa mempengaruhi. iya. Itu kalau dari faktor intern tadi. Mm-mm. Nah, kalau faktor eksternnya dari pergaulan, Iya, pergaulan yang salah. pergaulannya. Pergaulan yang salah. Berarti yang punya pengaruh penting, yang pengaruh cukup besar yaitu intern tadi. Iya. Sehingga dia bisa terjerumus. Mm-mm. Sehingga dia masuk lebih dalam di dalam pergaulan yang salah. Iya. Kembali lagi Bumi. Gini. Kenapa kok dia masih bisa, kok keluarganya itu kelihatannya baik-baik. Iya. Ada tuh, ada. Ada, iya. Ada kelihatannya Banyak. baik-baik. Apalagi ya kalau diposting di media sosial, kelihatannya bahagia sekali. Kelihatannya bahagia. Tapi apakah memang itu menjamin anaknya untuk dia tidak bisa terjerumus di dalam pergaulan-pergaulan yang salah? Tidak bisa menjamin itu, Kakak Hani. Tidak bisa menjamin. Iya. Itu tidak bisa menjamin. Yang bisa menjaminnya itu seorang anak ketika dia terbuka sama orang tuanya, Ya. apa yang dia rasakan, apa yang menjadi permasalahan di dalam perkembangannya. Mungkin saja dia lagi punya masalah sama teman, ataukah masalah ini percintaan, dia bisa sharing sama orang tuanya. Itu yang membuat dia terkendali. Itu yang membuat dia memiliki pikiran-pikiran yang berbeda. Kalau dia tidak pernah bisa terbuka untuk orang tuanya, tidak bisa sharing, lalu bagaimana dengan input-input yang dia dapat? Oke. Nah, dia akan Oke. mendapatkan input dari orang sekitar, mungkin teman-temannya juga, ya. Ya. Dia akan mendapat input dari situ dan dia akan menganggap bahwa input yang itu tuh menjadi kebenaran di dalam dia, dan itu akan dia lakukan. Nah, Oke, menarik. Ya. Berarti yang menurut dia baik belum tentu itu benar. ya, Belum tentu. yang menurut Betul. dia baik belum tentu itu benar. Itu Iya. menjadi kebenaran. Iya. Nah, Karena sekali lagi pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Nah, karena itu kita harus perlu hati-hati untuk memilih circle di dalam pertemanan pertemanan kita, tadi, ya, pergaulan kita ke dalam kehidupan kita. Anak-anak muda itu perlu untuk memperhatikan hal tersebut. Oke. Ketika dia sudah terjerumus cukup jauh Mm-mm. di dalam pergaulan yang salah, dampak-dampak yang terburuk ketika dia ada di dalam sebuah circle pertemanan yang salah. Ya, yang sampai ke tempat tidur ini ya Kakak Hani. Iya. Kalau saya itu sangat besar ya Kakak Hani. Dampak yang terutama untuk sang perempuannya ini, Iya. dampaknya itu sangat besar. Yang pertama itu yang sangat besar itu adalah perasaan tertuduh. Perasaan tertuduh. Iya, Oke. perasaan tertuduh karena apa yang dia lakukan sebenarnya dia tahu itu salah, namun dia sudah melakukannya. Nah, karena itu perasaan tertuduh itu akan menuduh dia sendiri dan dia merasa tidak percaya diri. Dia akan menjadi tidak percaya diri. Dia merasa dia menjadi tidak utuh lagi. Dia menjadi pribadi yang tidak layak. Di dalam hatinya dia akan merasakan itu. Kenapa dia sudah tahu bahwa itu salah, dia harus ke situ. Ini. Nah, makanya itu saya bilang, wanita yang menukar sesuatu yang berharga dari dalam dirinya dengan sebatang coklat,
ataukah bunga, ataukah apa namanya boneka ya. Boneka. Ya, Ya ya. itu adalah wanita yang bodoh. Kan itu saya bilang dari awal itu wanita yang bodoh. Karena apa yang dia tukar itu tidak sesuai dengan apa yang dia dapatkan. Oke. Nah kan, tapi karena kebutuhan untuk dikasihi dan disayangi, kebutuhan untuk dibelai, untuk dipeluk, dia tetap rela memberikan. Bagaimana cara untuk memulihkan keadaan anak yang ini? Caranya tetap harus Ketika dia sudah ada di dampak yang cukup buruk, seperti yang tadi ya, Cemei katakan bahwa dia merasa tertuduh. Dia merasa tertuduh. Artinya dia sudah korban nih. Dia Iya. udah jadi korban, dia udah jadi korban. mm, Nah, dia merasa tertuduh, dia merasa tidak layak, dia merasa bahwa dirinya kotor. ya, Bahkan bisa yang lebih buruk daripada itu adalah mungkin bisa terjadi kehamilan, dia bisa Ya. hamil. betul sekali. Untuk memulihkan keadaan ini, Dan bisa juga aborsi tuh Kakak Hani. itu Ya. itu Pasti yang ada paling di dalam buruk. Itu yang pikiran paling buruk. seorang wanita yang Itu yang belum paling buruk. menikah dan dia hamil, dia akan memikirkan nomor satu itu dia akan aborsi. Karena apa? Ini aib. Wow. Nah ini kan makanya saya bilang harga yang dia bayar itu terlalu mahal. Wow. Jangan sampai itu terjadi lah. Kalau seandainya, kalau saya ya Kakak Hania, saya berpikir kalau seandainya ada seorang wanita yang sampai sudah di tahap begitu, yang nomor satu yang harus dia lakukan yaitu dia harus terbuka. Dia harus terbuka. Iya, dia tidak akan Membangun bisa- ulang komunikasi seperti begitu ya. Iya, Gitu. dia tidak akan bisa pulih kalau dia tidak terbuka. Dia tidak akan bisa pulih Iya. kalau dia tidak terbuka. Nah. Oke. Nah, masalahnya ini terbuka dengan siapa? Nah, itu terbuka ini terbuka dengan siapa? Karena tadi yang Cemei katakan bahwa dia udah merasa dirinya ini kotor, Iya, ini aib. ya, Nah, istilahnya kalau di dalam bahasa itu dikatakan bahwa istilahnya kita itu seperti makan buah si malakama. ya. Mau maju salah, mau mundur juga salah. Mm-mm. Ya kan? Karena udah terjadi nih, Iya, udah terjadi. Mau gugurin pun dalam tanda kutip, iya, mau melakukan aborsi pun itu lebih salah lagi. iya, Untuk menentukan pilihan-pilihan dan keputusan ini cukup berat, cukup Iya. berat. yang harus dilakukan itu terbuka. Kalau sampai dia sudah di dalam posisi tahap seperti itu, dia harus terbuka. Mau tidak mau, ya. Ini ibaratnya posisi terburuk ya kalau dia hamil. Karena Ya. kehamilan ini tidak bisa disembunyikan. Ya, dia akan terus berkembang. Nah, karena itu dia harus terbuka. Semua konsekuensi harus dia Terima. terima. Dia harus terima. Iya. Dia harus tahu bahwa itu sesuatu yang Termasuk salah. dia dikucilkan, termasuk Bisa dia jadi. di kasih stigma bahwa wih, masih Iya. muda aku udah hamil, Ya, itu sanksi sosial. sanksi-sanksi sosial. Iya. Dan itu harus diterima. Itu harus Iya. diterima. Nah, itu makanya seperti yang tadi saya katakan bahwa kira-kira untuk memulihkan keadaan ini, apakah cuma dengan dia terbuka ataukah memang ada hal-hal yang lain selain cuma mungkin dia bisa terbuka? Karena kalau menurut saya ini sangat sangat parah. Iya. Kalau dalam sebuah bahasa kedokteran ya ini udah stadium 4 ini kalau kanker misalnya. Saya berharap tidak terjadi untuk wanita-wanita generasi muda di saat ini, ya. Karena itu kita harus hati-hati di dalam memilih circle pertemanan kita. Kita harus hati-hati di dalam memutuskan. Jangan sampai engkau memutuskan sesuatu yang tidak penting, Iya. seperti buktikan cintamu. Nah itu kan buktikan cintamu itu kok buktikan dengan Buktikan, seks, ya. ya? Kok buktikan dengan seks, ya? Seperti itu kan. Nah makanya itu seorang wanita tuh dia harus berpikir pintar. Dia tidak boleh jadi wanita yang bodoh, yang hanya terbawa arus dengan kata-kata
kata-kata manis. Oke, berarti eh, memilih teman ini juga salah satu faktor penting Iya, untuk memilih teman. iya, Karena begini, anak muda itu dia hidup di dalam pergaulan. iya. Kita tidak bisa Tidak membatasi bisa Kak Hani. pergaulan mereka. Nah, apa yang membuat sehingga dia bisa tetap konsisten. Dia tetap bisa konsisten terhadap mungkin nilai yang dibangun di dalam keluarganya itu benar. Tapi sampai di luar ini Ya, pasti banyak circle pertemanan di situ. Nah, kira-kira untuk dia tetap berada di dalam dia punya satu komitmen yang benar dari keluarga. ketika seorang anak itu dia kuat di dalam rumahnya, Ya, dalam arti dia mendapatkan kasih sayang dan dia mendapatkan pelukan yang penuh di dalam rumahnya, dia menjadi pribadi yang kuat. dia menjadi Dia pribadi tidak yang kuat. menjadi pribadi yang rapuh. Ya. Yang rapuh ini dalam arti ketika ada di luar, ketika ada masukan atau ada mindset yang berbeda dari apa yang diajarkan di rumah, dia tidak dengan cepat-cepat mengikuti. Oh, berarti Ya, sama seperti ada sebuah tulisan yang saya baca, berarti dia tidak mudah terombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran yang Ya. ada di luar. ya. Nah, Karena itu dasar semua dalam keluarga itu kuat. dasar itu kuat. Berarti dasar itu menentukan. Iya, Dasar itu menentukan. sangat menentukan. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Sangat menentukan. Jadi ya itu Kakak Hani. Dan perlu juga kita tanamkan ya nilai-nilai spiritual. Wow. Supaya dimanapun anak ini dia berada, ketika dia sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual itu, dia akan menjadi anak-anak yang dia akan mengingatnya. Ya, anak-anak itu Ya. mengingat. Nah, dan ketika ada mungkin sodoran-sodoran yang seperti tadi itu, dia akan memilih yang tepat. Nah, saya mau katakan bahwa laki-laki yang sebenarnya yang mencari bukti tanda cinta dari seorang wanita itu sebenarnya itu kalau bahasa kasarnya ya, itu laki-laki buaya darat. Buaya darat. Ada Iya. juga buaya betina loh. Buaya betina juga ada. Ada juga buaya betina. Kebanyakan buaya darat mungkin. Kalau- Buayanya jantan. Ya, gini loh. Seorang laki-laki masa dia mau dia kasih coklat lalu dia mau bilang gini, buktikan cintamu. Loh, sebenarnya seorang laki-laki yang baik itu dia akan menjaga pasangannya. Ada di depan Cimei. Ada di depan Cimei. Ya, seorang laki-laki yang baik dia akan menjaga pasangannya, bukan dia mau minta bukti cinta. Kamu yang harus Ya, buktikan karena cintamu, bukan sang wanita yang membuktikan Cinta cintanya. itu butuh bukti. Iya. Bukan sekedar berkata-kata. Kenapa? Kenal ya? Kena hati ya? Masuk hati. Ya makanya saya bilang bukan wanita yang butuh membuktikan cinta, tapi laki-laki yang butuh membuktikan cintanya dengan apa? Menjaga pasangannya untuk tetap utuh. Oh, Kalau dia ngurusakin, itu apakah bukti cinta? Enggak lah. Logikanya main dong. tapi begini Bu, Cimei. Laki-laki juga itu butuh perhatian. Laki-laki Iya, juga butuh perhatian. Butuh perhatian itu Saya- nggak sama dengan butuh seks ya. Saya Beda. saya mewakili pria-pria. Oke? Jadi kita harus punya itu. Kita juga butuh perhatian. Masa perempuan yang mau terus diperhatiin, lalu kitanya korban perasaan. Kalau gitu nanti perempuannya kasih kado coklat juga ya. Ya, Jangan kasih kado ini, kado yang lain, jangan minta kado yang lain. Kadonya coklat aja. Tanda cinta. Anak muda itu kalau sudah cinta itu, maaf ya, tai kucing juga rasa coklat. Iya. Karena apalagi sampai udah dibela-belain, udah sampai dibilang apalagi kata-kata rayuan itu sudah masuk. Karena ini kan begini, penerimaan nih. Iya, Ada take and give kan? iya. Nah, saya kasih apa juga dong? Harus juga saya terima sesuatu. Saya juga harus terima sesuatu. Nah itu saya bilang, kalau wanita yang pintar dia akan kasih coklat juga. Ngapain minta yang lain? Enak aja.
Se- Kembali ke yang tadi, Iya. ya kan? 14 Februari adalah hari tidur sedunia. Hari ini kan situasional. Oh, bukan. Bukan Situasional, jadi situasional. kondisional saja. Bukan. Cemei. Jadi ketika terbawa suasana nih, ada momen-momen, mungkin sudah terpola, ya kan? Jadi hal itu mungkin ketika diberikan coklat, ketika diberikan bunga, boneka, Bunga sebenarnya bang gitu. kalau bunga bang itu lebih bagus juga. Itu bukan situasional Kak Hani. Terus itu apa? Itu sesuatu yang sudah dipikirkan. Gini loh. Kenapa Cimei bisa katakan bahwa itu sesuatu yang sudah dipikirkan, Nah. padahal nggak ada apa-apa nih. Jalan sama-sama, harinya juga tetap seperti Ya, biasa. si wanita pikirnya gitu, tapi si laki-laki enggak. Dari mana? Dari mana? Nah, gini. Dari mana? Ceritanya gini. Dari mana Ini 14 Februari, katanya Oke. hari tidur Oke. sedunia. Oke. Lalu si laki-laki datang bawa coklat. Iya. Ya, coklat apa tuh? Silver Queen mungkin ya, yang besar itu lah. 5 kilo lah, 2 kilo Yang 5 atau kilo berapa itu kilo. 145.000 ya, Wes. kalau nggak salah. Silver Queen bar itu loh. Nah, lalu ketika dikasih, lalu dia bilang gini, yang untuk membuktikan cintamu, yuk kita tidur bareng. Apakah itu sudah direncanakan? Tidak juga. Tidak. Itu pikiran pria itu berbeda sama pikiran wanita. Ya sudah Kakak pasti beda lah. Sekarang Sudah gini loh. pasti beda. Sekarang gini, bertemu laki-laki dan perempuan, ya. Iya. Tetapi di dalam pikirannya dia sudah pikir, ini hari tidur sedunia loh. Hari tidur sedunia berarti apa yang diharapkan? Ya itu makanya tadi kan saya katakan bahwa Ada ini sesuatu. situasional, Enggak, situasional. bukan Jadi situasional. dia sudah terbawa di dalam pola yang dari dulu sudah dibangun. Bukan. Jadi wanita itu pun dia masuk ke dalam pola itu sebenarnya. Jadi jangan tempatkan bahwa Itu- seringkali wanita itu dia tempatkan bahwa posisinya itu sebagai korban. Padahal Iya, sebenarnya karena dia yang sangat itu- berkorban, dia akan membayar banyak dari semuanya. Cinta itu butuh pengorbanan. Demi sebatang termasuk coklat. rayon gombal juga. Oh, enggak. Itu pengorbanan. Itu bukan Itu situasional. pengorbanan. Itu bukan Situasional. Bukan. Itu sesuatu yang sudah direncanakan, sudah diniatkan. Nah, Nah, gini loh, ketika mereka bertemu, contohnya Iya, mereka iya. makan, itu kan situasional. Situasional, makan. iya. Nah, ketika berjalan seperti biasa, ketika ditawarkan seperti itu, apakah mereka tidak pergi mencari sesuatu? Ya, kalau mau nge-seks kan harus ada di tempat tidur toh. Mereka harus pergi ke hotel. Nah, itu sudah dipikirkan. oh berarti ada Itu persetujuan. sudah dipikirkan sebelumnya. Itu bukan situasional lalu terbawa perasaan lalu enggak. Oh berarti, Ah. tapi itu kan tadi juga saya katakan bahwa kalau sampai dia mau berarti sudah ada persetujuan antara kedua pihak. Nah, saya katakan itu wanita yang bodoh. Karena Wanita apa? yang bodoh. Dia menukarnya terlalu mahal. Oke. Ya, tetap dia mau, kenapa? Dia butuh itu. Anak-anak yang broken home, yang Ya. tidak punya kasih sayang, tidak mendapatkan kasih sayang di rumah, dia akan mencari kasih sayang di tempat lain. Dan juga dia akan mencari kasih sayang di circle pertemanan yang salah ini. Oke. Nah, dan apa yang akan terjadi? Dia tanpa sadar itu dia digiring. Dia digiring. Sepertinya Cimei punya pengalaman. Sepertinya Cimei punya pengalaman. Sepertinya Cimei punya pengalaman. Saya bisa berkata seperti itu, saya bisa tahu apa yang dirasakan ketika ada dampak seks yang sangat besar, ketika mereka melakukan seks sebelum waktunya, sebelum menikah. Saya bisa mengatakan bahwa itu sangatlah dibayar mahal oleh sang perempuan, Oke. karena saya pernah mengalaminya. Oke. Ya. Nah, ini menarik. Karena ini juga berkaitan dengan life story, Ya, apalagi tadi Cemei katakan bahwa Cemei pernah mengalami Ya. ada di dalam circle pertemanan yang salah. ya. Bahkan Saya bisa merasakan begini, ketika kita memutuskan sesuatu yang salah dan dampaknya itu tuh sangat besar itu untuk sang wanita. Kalau sang pria itu tidak terlalu kerasa. Sekarang gini, dia melakukan pacaran nggak seks nggak asik. Dia melakukan seks pada waktu pacaran, sang pria itu tidak akan menimbulkan tanda-tanda yang begitu. Tetapi si wanita ini secara psikolog
secara pribadinya, secara tubuhnya, semuanya meninggalkan bekas. Jadi itu sangatlah dalam. Sangat dalam. Iya, sangat dalam lukanya. Jadi ketika saya juga mengalami hal yang sama, saya merasakan itu, tidak merasa tidak sempurna lagi. Tidak sempurna, saya merasa tidak berharga, tertuduh, ya, tertuduh. tertuduh. Saya merasa tidak percaya diri dengan semua yang ada di dalam saya, dan itu saya alami. Wow. Nah, sangat susah untuk mau keluar dari semua perasaan itu, sangat susah. Dan akhirnya itu membawa dampak yang sangat panjang di dalam kehidupan. Termasuk ya, termasuk ke keluarga juga. Iya. Berarti ada, kalau sampai ke keluarga berarti ada sesuatu yang besar yang terjadi, kesalahan besar yang terjadi dalam circle pertemanan itu. Iya. Yang Cemei alami itu. Iya. Orang tua pasti akan merasa kecewa dengan kita. Tidak mungkin tidak. Dan kemudian orang tua pasti akan merasa gagal menjaga anaknya, gagal untuk merawat anaknya ini. Nah, karena itu saya bilang segala sesuatu yang belum waktunya ini sebaiknya jangan. Ya, hanya karena kita mau mencari sesuatu yang kita butuhkan di luar, tetapi kita sangat membayar mahal untuk semuanya itu. Berarti secara tidak langsung orang tua malu. Secara sosial juga pasti akan jadi cemohan. Iya. Cemohan di lingkungan, sanksi sosial yang kalau seperti sampai yang tadi. lingkungan tahu itu, Ya, pasti akan ada sanksi pasti sosial. ada sanksi sosial. Ya. Tetapi yang sangat parah itu ya itu faktor psikologis dari anak itu sendiri. Faktor Dia akan psikologis. membawa itu terus. Wow. Ini menarik juga ya, Iya. Cemei ya. Berarti ketika Cemei mengalami hal itu, hal yang tadi dibilang bahkan terburuk di dalam kehidupannya Cemei, cara untuk Cemei bisa keluar dari setiap situasi yang lagi itu gimana tuh? Karena ini hidup dengan stigma. Ya, mohon maaf mungkin kalau orang di luar belum tahu, tapi ketika di dalam saja itu saya bisa rasa malunya minta ampun. Nah, untuk Cemei sendiri keluar dari situasi itu, keadaan untuk pulih itu gimana? Butuh proses. Butuh proses. Ya, butuh proses. Butuh kita perlu butuh nilai-nilai spiritual. Supaya apa? Supaya membuat diri kita ini kembali merasakan bahwa sebenarnya kita ini berharga. Sebenarnya kita ini kita sudah melakukan salah, tapi bukan berarti kita ini dibuang, bukan berarti kita ini tidak berharga lagi. Tetapi sebenarnya kita tetap berharga. Okay. Nah, dengan pemikiran pola pikir yang berubah, maka kita akan memandang kehidupan kita secara berbeda. Ya. Dan ya, kalau menurut saya itu pengalaman yang sangat mahal. Jangan sampai kita melakukan hal yang salah terjadi berulang-ulang. Ya. Okay. Jadi ketika satu kali sudah salah itu sudah, jangan lagi kita mau ulang lagi. Oke, berarti ada sebuah kalimat yang saya baca bahwa emang jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Iya. Karena cinta itu dia kuat seperti maut. Wow. Sampai bisa buat orang itu mati. Bayangkan cinta itu kuat seperti maut. Berarti pada prinsipnya jangan membangkitkan cinta sebelum waktunya. Iya. Karena kalau belum waktunya jangan. Kita akan terjerumus di hal-hal yang salah tadi. Oke, dimulai semua dari mana ya? Dari keluarga. Iya. Dari keluarga, terus ada di dalam pergaulan yang salah, circle pertemanan yang salah. Ujung-ujungnya kalau memang dasar dalam keluarga itu sendiri tidak kuat, dia bisa terus terjerumus lebih jauh. Iya. Oke. Nah, gini Cemei. Bagaimana caranya kita sebagai orang tua,
Cimei sebagai orang tua, di sini sebagai mother figure. Ya. Oke. Untuk apa kita bisa keep anak-anak ini? Kita bisa apa yang harus kita lakukan Nah, supaya generasi ini dia tidak bisa ada di dalam kondisi seperti itu. iya, Bahkan dia tidak bisa terjerumus jauh dalam pergaulan-pergaulan yang salah. iya. Nah, ini ada, kalau bicara soal generasi berarti ada peran-peran penting di dalam semua yang terjadi. Kalau menurut saya ada tiga peran penting. 3 peran penting. Iya, Tiga peran penting. penting. Yang pertama itu peran agama. Yang Peran kedua agama. itu peran keluarga, Oke, peran orang tua di keluarga rumah. Dan yang ketiga itu dari si anak sendiri. dari anak itu Iya. sendiri. Ya, peran agama itu ya kita harus tetap membawa anak-anak kita ini, mendekatkan mereka kepada nilai-nilai spiritual. Kenapa? Nilai-nilai spiritual ini yang akan menjaga mereka, membentengi mereka di saat mereka tidak ada di sekitar kita. Iya. Di saat mungkin mereka di luar rumah, di saat mungkin mereka sibuk dengan Gadget, ya, ya, gadget kan. Gadget, ya. Semua informasi yang terjadi, Benar. apa saja itu bisa masuk di situ. Yes. Ya, sekarang ini sudah terbuka luas. Luas, Jadi kita ya. tidak bisa, Bisa diakses kapan saja, Ya. di mana saja, orang tua juga tidak bisa, membatasi. Iya, atau memantau Nah. anak itu ya. ya. Nah, nilai-nilai spiritual inilah yang Nilai-nilai akan spiritual. menjaga anak-anak ini supaya mereka tetap ada di dalam jalur. Jalur. Ya. Oke. Jadi nilai-nilai spiritual ini akan menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi setiap jalan-jalan yang Wow. mereka tempuh di Wow. dalam kehidupan mereka. Wow. Mereka ini kita tidak bisa membackup mereka, tetapi nilai-nilai ini akan membawa mereka. Wow. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, peran orang tua, peran di orang dalam tua. keluarga itu sangat penting. Sangat penting. Setiap yang namanya anak, dia tetap adalah anak. Yes. Jadi kita perlu sadar bahwa setiap anak itu perlu namanya kasih sayang, Ya. pelukan. Mau dia mau besar sampai bagaimana ya, kadang-kadang anak-anak yang sudah mulai SMP, SMA itu kadang Ya, ya. mereka sendiri yang kadang, ih mama jangan peluk di muka teman-teman, Gengsi, malu, gengsi, ya. ya. Saya Karena juga kadang- dulu begitu. Iya, Saya kadang, juga dulu begitu, kadang gengsi. anak-anak bilang, ih anak mama, anak manja, ya jadi mereka malu. Ya, tapi orang Ya. tua perlu tahu Anak mami, bahwa anak mami. Ya. anak-anak itu tetap perlu pelukan, Yes. perlu keterbukaannya. Orang Yes. tua tidak boleh terlalu kaku, bahwa oh jadi kalau orang papa tetap papa, mama tetap mama. Jadi anak-anak itu mereka mau mengutarakan isi hati mereka, mereka Ya. mau menceritakan apa yang mereka alami, mereka jadi takut, akhirnya mereka keep sendiri. Nah, peran orang tua itu sangat penting Peran untuk orang apa? tua. Menjaga mereka, memberikan masukan-masukan yang positif, Ya. masukan-masukan yang baik. Ya. Karena kalau mereka tidak menemukan itu di dalam orang tua, mereka akan mencari Di luar. di luar. Oke. Mereka akan mendengar dari luar. Dari luar. Nah, itu kalau masukannya itu positif, ya. Tapi kalau masukannya itu negatif, nah mereka akan melakukan hal-hal yang akhirnya nanti akan merugikan diri mereka sendiri. Oke. Dan yang ketiga Ketiga, itu dari anak itu sendiri. anak itu sendiri. Ya, dia harus sadar, harus ada kesadaran pribadi bahwa dia itu adalah anak yang berharga. Harus ada kesadaran pribadi bahwa dia bukanlah orang yang gampangan. Ya. Iya. Jadi itu harus terbangun dari anaknya itu sendiri. Bagaimana dia bisa memilih circle pertemanannya itu. pertemanannya. Dia berani untuk mengatakan tidak untuk setiap circle pertemanan yang tidak benar. Tidak benar. Ya, dia berani mengatakan tidak dan dia berani menjauhinya. Oke. Itu tergantung dari anak itu sendiri. Tergantung dari anak itu Iya. sendiri. Tapi kalau anak itu dia kuat, dia di dalam rumah dia sudah mendapatkan segala sesuatu, dia akan kuat di luar. Wow. Jadi 3 hal. Iya, 3 hal. Spiritual, keluarga, dan juga anak itu sendiri. Iya. Oke. Guys, seks bebas itu siapa yang nggak mau? Semuanya pasti mau. Yang namanya seks itu pasti enak. Tapi yang perlu kamu ketahui, segala sesuatu yang enak belum tentu membawa kamu kepada tujuan-tujuan yang benar.
dan kamu akan cenderung melakukan hal yang tidak menghargainya dan akan merusak masa depanmu. Pilihan ada di tangan kalian. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwa kamu. Kebijaksanaan itu akan memelihara engkau. Kepandaian akan menjaga engkau. Saya Hani, ciao.